Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang kemarin cekungan Indonesia udah dipelajari nggak? Gak apa-apa, saya bahas sekarang dulu ya sebagian. Nah ini saya coba belum bergerak ke tengah ya dan ke timur, masih di bagian Indonesia bagian barat. Ini kan membahas tentang fisiografi dan kerangka tektonik utama di Pulau Sumatera. Kenapa saya menghususkan ya lebih banyak bahas tentang Sumatera, walaupun nanti ini akan Anda temukan lagi di Biologi Sumatera ya, materi Sumatera. Mungkin karena saya tidak ngajar, mungkin materi saya mungkin akan beda dengan yang akan diajarkan dengan dosen yang mengajar di Biologi Sumatera tersebut ya, nggak apa-apa. Nah ini tentang fisiografi dan kerangka tektonik utama Pulau Sumatera, bahwa terdiri dari berbagai rangkaian gunungan ya. Nah, terus memiliki puncak-puncak yang ketinggiannya sampai 3000-an ya, Kerinci dan Luser. Terus ada beberapa pulau-pulau vulkanik, non vulkanik ya. Pulau-pulau yang non vulkanik yaitu yang berada di sebelah barat dari Sumatera tersebut. Terus nah kita bahas tentang sedimentologi karena tektonik tersebut ya, bahwa ini ada beberapa cekungan-cekungan nih cekungan Sumatera Utara yang ini, terus cekungan Sumatera Tengah ya, terus cekungan Sumatera bagian selatan. Kemudian ada daerah luar Fort Art Basin ya, Melaboh Basin. Terus ada Sibolga Basin, terus Mentawai Basin ya, dan Bengkulu Basin ya. Bahwa wilayah cekungan Sumatera Utara memiliki keunikan tersendiri ya, sehingga masih perlu dikaji, sehingga akan menghasilkan potensi-potensi baru ya, sampai sekarang kan sampai ke daerah Andaman. Kemudian cekungan Sumatera Tengah ya, telah produksi PT Kaltek dulu ya, Kaltek itu dengan di daerah cekungan Ombilinnya ya, Ombilin, terus merupakan bagian dari cekungan antar gunung daerah sini. Kemudian itu sumber antar gunung di sini Ombilin, tapi terperangkapnya di cekungan Sumatera Utara. Terus wilayah cekungan Sumatera Selatan dibagi menjadi beberapa cekungan, subcekungan ya, itu cekungan Jambi, bagian tengah, Palembang, bagian selatan, dan Lematang dari sini. Ini ya, yang terbarunya, yang tadi data lama, ini data yang terbarunya, cekungan yang terbaru yang dikeluarkan oleh SDM ya. Penyebarannya seperti ini lebih luas. Tadi kan kuningnya sampai sini ya. Nih. Ini ya, di sini Anda lihat pada PDF yang saya kasih ya, cekungan Indonesia. Ini ada namanya A ya. 1A, ada B ya, ada 1C. Yang A, B, C ini menunjukkan bahwa A busur belakang, jadi belakang ya.
posisinya sekarang ya. Jadi busur belakang berat, terus yang B ini busur antara ya, cekungan antar gunung ya. Terus C, yang C ini kan, yang C ini busur depan forward ya. Terus yang D ini palung. Terus ada yang E, mana ya? Ada bagian E ini dataran muka. Di sini ada nggak ya di Sumatera? Nggak ada ya. Terus yang F ya, F ini pulau apa nih ya? Pulau Natuna ya. Ini termasuk pinggiran Pasifik ya. Ini yang menunjukkan abjad A, B, C sampai F ya. Tapi ada warna nih. Warna merah ini cekungan dengan sumber produksi bensin. Jadi udah diproduksi ya cekungan tersebut. Kalau contohnya di Aceh Timur, di tengah ini Kaltek ya. Kalau yang selatan lupa saya apa ya. Terus yang warna biru cekungan dengan sumber menemukan hidrokarbon ya dengan ya sumur discovery-nya ya. Terus yang kuning cekungan belum dieksplorasi. Data seismik terbatas, tidak ada data sumur, terus limit seismik. Jadi masih belum ya dieksplorasi karena pertama mungkin kedalaman laut yang cukup dalam. Jadi walaupun ada potensinya untuk mengambilnya susah. Terus nomor yang hijau ini cekungan dengan potensi sistem perminyakan, data seismik dan sumur tersedia, ya gitu. Itu cekungan-cekungan yang ada di Indonesia. Mungkin lebih jelasnya Anda baca file yang saya kasih ya, cekungan di Indonesia. Nah ini model tektonik untuk sistem Pulau Sumatera ditunjukkan pada gambar ini ya. Terus basement batuan yang tersingkap di sepanjang jajaran bukit barisan ya, ada 3. Bahwa ada tiren Mesozoikum dan Paleozoikum. Terus ada Paleozoikum sampai Mesozoikum, batuan intrusinya, batu intrusi Meso dan Paleozoikum, dan melans ya, campuran dari pertemuan. Karena pada saat Sumatera tersebut kan beberapa tiren pencampuran. Nah itulah keberadaan melans karena pertemuan beberapa mikro lempeng ya. Terus Bukit Barisan diinterpretasikan sebagai busur magmatik yang terangkat selama masa pertengahan Miosen. Terus karena batuan tersier termuda yang termuda itu ya contohnya formasi Ombilin berusia Oligosen hingga Miosen awal. Terus busur magmatik. Jadi busur magmatik pada batuan pratersier itu tersingkap ya, karena di antara batuan-batuan tersier tersebut. Terus aktivitas vulkanik ini yang sekarang ya, tapi ada beberapa aktivitas vulkanik yang sebelumnya terbentuk. Terus keberadaan sesar Sumatera di sepanjang Pulau Sumatera ya, yang melewati sepanjang Bukit Barisan dari Aceh sampai Lampung. Nanti kita bahas keberadaan sesar Sumatera tersebut ya, kita akan bahas sedikit.
Nah ini ya, ini tektonik ya. Penampang melintang ini ya, penampang melintang ini ya, kurang lebih seperti ini. Penampang melintang ini gambar penampangnya seperti ini. Nah tektonik ya kita bahas dengan ini dari saya dimodifikasi dari barber ya, barber sampai sini. Saya ini lupa dari mana ya, ambil udah nggak jelas nih sumbernya. Jadi ini barber dimodifikasi ini dari lupa saya dari mana. Ntar ada ya. Penampang melintang konseptual untuk menjelaskan evolusi cekungan Sumatera Utara melalui mulai dari Kretasius hingga sekarang ya. Pada umumnya sedimen ini ada bagian ya, ada namanya pre-reef. Jadi ada sebelum ada benua, lempeng benua dan samudra ini dalam keadaan stabil, tidak ada tekanan apanya, walaupun dia bergerak tapi tidak antara Sumatera dan lempeng samudra belum berinteraksi. Jadi itu namanya pre-reef ya. Jadi biasanya mana? Batuan-batuan itu umur batuan tua ya, di daerah sini sebenarnya ini ya. Dia pada udah tumbuk nih. Jadi ini sampai sini udah menyatu Sumatera. Tektonik kan berhenti sejenak ya. Jadi tidak langsung tekan apa, stabil. Nah ini pre-reef namanya. Sebelum ada post-reef, syn-reef, terus syn-reef langsung post-reef dan syn-orogen di bagian atas ya. Saya mulai dari bawah dulu ya. Pertama, pre-reef ini batuan-batuan umur tua, cekungan batuan tua. Terus sedimen deposit syn-reef di dalam cekungan lembah retakan aktif. Nanti kita bahas retakan aktif itu apa. Terus terjadi satu atau lebih fase rifting. Nah, jadi retakan-retakan tersebut kena rifting ya. Rifting tadi ada namanya proses rollback. Pertama subduksi nih, pre-reef mulai gabung nih, udah gitu mulai subduksi. Nah subduksi tersebut menghasilkan proses berikutnya ada rollback kembali, arahnya kembali, terus terjadi di benua, di lempeng benua tersebut terjadi tarikan, bukan tekanan, tarikan, sehingga menghasilkan retakan-retakan dan menghasilkan geraban-geraban. Nah ini yang geraban-geraban ini ya. Itu tidak terjadi, itu bisa 1 sampai 2 fase ya. Biasanya pada umur Eosen, Oligosen ya. Itu ya. Terus sedimen syn-reef pada konsep graben memiliki ketebalan yang tidak seragam, karena kan retakan tersebut kan tidak konsisten ya, di satu tempat sama tidak kan, ada yang tipis, ada yang besar. Nah itu tidak menghasilkan. Terus ketebalannya ya besar kecilnya retakan jadi graben-graben di beberapa tempat di Sumatera Utara sampai Selatan, sehingga dia memiliki ketebalan yang tidak seragam pada bagian graben tersebut. Terus pada early Miocene ya, post-reef itu terjadi transgresi maksimum ya. Jadi pada saat early Miocene mulai transgresi, middle Miocene transgresi maksimum ya. Itu apa? Tektonik mulai berhenti kan. Jadi yang bekerja sedimen tersebut atas suspensi ya, endapan-endapan, bukan karena tektonik ya. Karena endapan tersebut sih kan penyebarannya lebih luas, suspensi kan. Jadi semua laut yang ada di belakang atau depan busur ya endapan-endapan.
Nah, karena endapan suspensi itu kan penyebarannya sangat luas. Jadi bedanya ya sedimen yang syn reef dan post reef dari ketebalan syn reef sedimennya tidak penyebarannya kurang luas karena dari tergantung grabennya seberapa luas. Terus ketebalannya juga ya. Terus post reef itu penyebaran sedimennya sangat luas ya karena itu yang di proses tersebut ya proses pengendapan suspensi tersebut ya. Diendapkan secara selaras di atas cekungan syn reef. Jadi jadi yang post reef tersebut diendapkan pasti di atas syn reef tersebut. Pertama kan terbentuknya yang ini ya. Kita bahas lagi diendapkan yang syn reef udah diendapkan, ini yang cekungan-cekungan yang geraban-geraban tersebut. Baru yang ini yang mulai early Miocene, ini mulai diendapkan yang post reef ya, endapan suspensi di atas endapan syn reef ya. Kemudian sedimen syn organik ya itu umur middle Miocene tengah sampai sekarang ya. Itu prosesnya terjadi regresi ya, terus orogen, jadi terbentuknya pegunungan, ada pengangkatan ya. Pada saatnya ada pengangkatan bukit barisan ya. Karena proses ini ada proses regresi ya. Jadi dulunya sebelum middle Miocene kita itu di bawah laut ya. Banda Aceh di bawah laut, belum terbentuk ya. Terus nanti kita bahas daerah Aceh besar yang pernah saya teliti di lingkungan apa ya. Itu ya. Nah, kita bahas dari bawah dulu ya. Ini secara garis besarnya. Jadi ada secara garis besar Sumatera tersebut ada 4 konseptual evolusi tektoniknya ya. Pre-reef, syn reef, post reef, dan syn orogen deposit ya. Syn orogen deposit, middle Miocene sampai Resent, post reef ada early Miocene mulainya ya sampai middle Miocene ya. Terus syn reef Eocene sampai Oligocene, sebelumnya bagian dari pre-reef gitu. Batuan-batuan tua ya dari sini. Kita coba dari bawah. Ya. Ini dari sini dulu ya. Dari umur early Cretaceous ya. Bahwa grup Woyla masih terpisah dari Eurasia yang dipisahkan oleh Samudra Ngalau ya, Samudra Ngalau ini ya. Terus merupakan segmen mesotetis dengan 2 zona subduksi yang berlawanan di sini ya. Terus mensubduksi ke arah barat dan ke arah barat ke arah busur Woyla. Ini Woyla masih di luar, masih berada di terpisah dari Sumatera. Ada subduksi juga, karena ada subduksi berarti kan ada vulkanik ya. Makanya di Woyla juga ada batuan beku ya. Terus karena Woyla seperti yang pernah kita ketemu pertemuan kedua ketiga itu di tengah-tengah lempeng samudra ya, yang bagian kanan lempeng samudra yang belakang samudra juga kecil ya. Ini sehingga menghasilkan endapan batu gamping cukup luas gitu. Terus ini vulkaniknya. Terus itu pada zaman ini berada di Middle Jurassic sampai early Cretaceous. Ya, ini berdasarkan Barber. Kemudian di late Cretaceous ini mulai menyatu. Jadi
Samudra Ngalau yang ini ya, Samudra Ngalau mulai hilang kan, ini dan ini gabung ya. Cari lagi bahan di sebelumnya, ini gabung ya. Terus berbentuk Woyla map ya, Woyla map ini gabung ke sini. Terus subduksinya menunjam seperti sekarang ini. Tapi arahnya beda. Sumatera dulu ada beberapa konsep. Sumatera itu pada saat gabung masih utara selatan ya. Dan unclockwise sekarang ya, ada proses sampai sekarang unclockwise. Tapi ada beberapa konsep ada clockwise, ada beberapa ya. Pokoknya ya beberapa Anda boleh memegang satu referensi, tapi itu yang dipegang dari awal sampai akhir ya, itu aja nggak apa-apa. Karena ada beberapa konsep Sumatera itu clockwise, unclockwise, beberapa itu terserah. Ini menurut si Barber tersebut ya clockwise yang tadi dibahas lupa ya. Ya gitu ya. Jadi itu yang menurut Barber ya. Woyla di atas margin menghasilkan jejak. Ya, dari penggabungan Woyla dengan West Sumatera itu akan menghasilkan beberapa formasi beberapa batuan termetamorfkan kena tekan tersebut ya. Salah satu contohnya penggabungan tersebut formasi Kluet. Anda dengar ada Kluet, itu adalah hasil dari pada saat penggabungan Woyla dan Sumatera West ya. Ini ya Woyla accretion, ini ya Woyla accretion ini salah satu bagian dari penggabungan itu pencampuran ya, accretion campuran itu, jadi itu terbentuknya formasi Kluet di sekitar Tapak Tuan ya, menurut Barber juga. Nah ini ya, jadi menurut ini advokat ya, jadi Ngalau, jadi sebelumnya bentuknya kan sejajar gini ya, gabung, tapi menurut advokat gini muter nih, menurut segitiga ini bentuknya ya. Beberapa nih konsep ya, ini beberapa konsep bahwa ini menurut si advokat 2018 Woyla seperti ini bentuknya ya, Woyla art ini lempeng samudra sehingga di sini ada bentuknya gamping ya, gamping. Terus contohnya ya sekarang Anda bisa lihat di Longah itu gamping ya. Itu bagian dari Woyla ya. Terus Anda lihat di Calang ya, masuk itu ada batuan beku ya, granit apa? Sikoleh dan ada granit Woyla juga di situ. Ya pernah saya masuk kemarin ya, 2 minggu kemarin. Granit itu ya hasil dari subduksi yang sebelum gabung tersebut, itu granit tua ya. Terus dari Longa kalau di Aceh ya, Longa sampai Tapak Tuan itu ada granit batu gamping. Itu yaitu bagian dari yang gamping-gamping tuanya, itu bagian dari Woyla tersebut. Itu dominan gamping semua tuh. Intinya kalau Anda melihat bentuk gunung morfologinya hancur ya, terjal atau itu ya pasti gamping. Dilihat kalau Anda lihat di bagian barat Aceh, jalan barat Aceh, terus lihat ada gunung-gunung itu curam-curam. Nah itu dari kejauhan bentuknya udah karuan, terus curam, itu dominan ditempati oleh gamping ya, gamping Woyla ya. Dan lihat juga Anda bisa di peta geologi tersebut bagian dari basement, terus ya Woyla Group ya udah ya, itu pasti Woyla. Anda dekat ya. Grute ya itu gamping, bagian dari Woyla tersebut. Anda betul juga, jadi Anda misalkan Anda jalan kiri kanan Grute, yaitu batu gampingnya Woyla tuh ya. Nah, seperti itu. Itu gamping tua itu ya saya belum bisa menentukan umurnya karena itu kan gamping kristalin, jadi tidak bisa mendating umur secara mikropanteologi ya. Jadi ya harus ada di antara gamping itu ada lempung apa ya, tersisip
yang memang identik dari bagian dari woyla tersebut itu bisa didating, terus ada fosilnya, ya itu bisa ya. Dan belum itu sebagai penelitian, kalau Anda dapat ya. Saya belum, ya, mungkin saya punya ide itu ya. Jadi sampai sekarang untuk di Aceh datingnya woyla untuk woyla gamping belum bisa. Maksudnya belum ada literatur ya. Kalaupun ada kasih tahu saya. Udah gitu kalau saya punya ide ya. Ya itu mungkin cari-cari di bagian grup woyla tersebut batuan yang masih metasedimen, tapi kalau metasedimen fosilnya udah rusak ya. Yang masih sedimen grup woyla, bagian grup woyla itu bisa didating akhirnya dan mendapatkan umur yang lebih tua itu lebih bagus ya. Itu akan penemuan umur. Karena ini beberapa konsep ini kan datingnya dari batuan beku ya, semacam batuan sikole itu udah di dating ya, bisa kan batuan beku dengan dating batuan beku ya. Nah, ini pada umur 95 juta tahun yang lalu, yaitu akhir Kretasius ya, mulai woyla mulai gabung ya. Ini bergerak ke sini ya, gabung dengan West Sumatera ya. Ininya hilang ya pada umur ini. Nah, kita mulai, udah beres ya. Mulai di tersier. Ya, mulai ini ya. Ini kan baru gabung nih, benar bergabung. Jadi ya, masih early Eocene atau Paleocene ya. Akhir dari akhir Kretasius sampai awal Paleogen ini. Terus apa ya? Ini Paleogen, ini Eogen. Paleogen ada 3, Oligocene, Eocene, Paleocene, Neogen ada 2, Eocene, Pliocene ya gitu. Jadi awal Paleogen ya termasuk Paleocene dan early Eocene ya. Woyla bertabrakan dan didorong ke atas dengan margin Sumatera membentuk woyla nep ya. Seluruh Sumatera karena udah terdorong kan, udah ke permukaan nih, udah tertekan sehingga tersingkap ya. Sehingga itulah biasanya di saat ini ada namanya erosi burial ya, subburial, erosi ya. Jadi tapi endapan tersebut tidak terdefinisi pada zaman ini ya. Ada si erosi pada udah nyatu, pasti kan tersingkap tuh, ada yang ke permukaan, tapi endapan yang hasil erosi tersebut tidak terdefinisi, maksudnya tidak ada sedimentasi yang menyatakan itu endapan Paleosen atau early Eocene ya di waktu ini. Jadi ini ada erosi tapi bukan tersingkap, mungkin belum ada penemuan ya, belum ada sedimen menunjukkan bahwa itu umurnya Paleosen ya di Sumatera. Terus late Eocene ya, late Eocene A ini ya, terjadi extension merata termasuk Sumatera daerah penelitian ya. Jadi daerah maaf saya ini menjelaskan dari penelitian di Aceh besar ya. Jadi itu merata ya dari Sumatera Selatan sampai Aceh itu di umur ini late Eocene ini terjadi extension, jadi udah gabung subduksi, terjadi extension ya, tarikan sehingga menghasilkan host dan graben ini ya, host dan graben. Terus diendapkanlah formasi pada umur ini. Jadi yang ada di baik di Sumatera Utara maupun beberapa Sumatera lainnya yang
terdefinisi adalah sedimen di umur Eosen adanya. Di umur Paleosen belum ada sedimen yang umurnya Paleosen, ya. Mungkin ada tererosi, uh, erosi secara keseluruhan di Sumatera tersebut, namun sedimennya belum terdefinisi. Mungkin masuk ke apa ke Forak Basin-nya, terus ke sini ya hilang ke mana ya, atau tererosi lagi. Jadi belum, yang umur ini tidak tererosi, yang baru yang terdefinisi di early di late Eocene ya, yaitu di bagian-bagian hasil dari extension tersebut, yang geraban-geraban tersebut ya, di bagian geraban-geraban tersebut. Jadi ada beberapa Anda kalau lihat seminar nasional sekarang bahwa cekungan Sumatera Utara bukan backyard basin, bukan ya. Jadi dari yaitu karena bukan pada saat itu vulkanik ya, vulkaniknya ada beberapa vulkaniknya belum terbentuk. Kalau vulkaniknya belum terbentuk itu bukan tidak ada backyard basin. Kalau menurut Barbar sekarang ini vulkanik mulai dari ini ya, mulai dari ada, tapi beberapa peneliti penemunya vulkaniknya. Jadi kalau ada vulkanik berarti bisa ada, kalau sekarang ya, sekarang di Sumatera kan ada deretan vulkanik ya. Endapan sekarang itu ada namanya Forak Basin ya, di antara Semeru dan Sumatera, dan Backyard Basin di Selat Melaka. Itu sekarang ya, itu adalah endapan sekarang karena ada vulkaniknya. Tapi pada masa host dan graben tersebut vulkaniknya tidak terbentuk karena hanya terjadi rifting, vulkaniknya belum terbentuk, itu endapan itu bukan, karena kan batasnya kan vulkanik arc, depan belakang busur. Kalau nggak ada vulkanik arc-nya, nggak ada backyard Forak Basin, itu maksudnya. Jadi termasuk ada cekungan apa, saya lupa. Itu ada beberapa peneliti sekarang yang menekuni itu bukan namanya bahwa Sumatera Utara bukan cekungan backyard basin itu. Tapi menurut Babar ini termasuk ya, bisa backyard. Jadi backyard Forak basin itu bisa menunjukkan posisi, bisa menunjukkan menunjukkan historinya. Kalau sekarang kan saya biasanya nyebutnya backyard basin karena posisinya emang di backyard ya, posisi tersebut itu kan posisi backyard basin tersebut. Tapi ada beberapa menyebutkan kalau historinya bukan sebagai cekungan backyard basin gitu ya. Posisinya sekarang di backyard basin gitu. Terus A dan B itu early Oligocene, mengisi host dan graben ya. Setelah extension host graben terbentuk karena rollback, rifting ya. Ya, ini terjadi synrift ya. Di synrift mulai di sini, rifting terus karena rollback terbentuklah diendapkan A sampai B, endapan early Oligocene, mengisi host dan graben. Terus late Oligocene yang C ini extension masih berperan itu berdasarkan Morley 2014, gunung barisan mulai berkembang sebagai struktur pegunungan utama barisan. Jadi mulai pegunungan barisan mulai berupa tinggian, jadi mulai pengangkatan. Terus awal terjadinya Nah, menurut penelitian bahwa mulai inilah subduksi kan mulai berkembang lagi sehingga ada menghasilkan menghasilkan vulkanik arc
siapa ya? Vulkanik arc tersebut yang saya tahu di 30 berarti di early ya. Ya pokoknya ini ya. Pokoknya di late Oligocene mulai terbentuknya vulkanik arc sehingga terbentuknya sumata tersebut terbagi. Ada namanya back arc basin dan fore arc basin. Mulai di sini. Tapi endapan ini bukan bagian dari endapan back arc atau fore arc basin. Ini fore arc basin, ini back arc basin, bukan ya. Karena ini belum terbentuk. Terbentuk tersebut ini kan ini terbentuk nih late Eocene. Terbentuknya tersebut di 30-an, 30 40. Saya lupa. Oh, iya ya. Jadi vulkanik tersebut terbentuk di mana ya? Saya lupa ya, di Barbar di 30 di 40 ya. Nah itu. Pokoknya di Oligocene tersebut udah terbagi. Kalau endapan di Oligocene itu udah endapan bagian dari fore arc basin. Itu aja ya. Saya lupa. Jadi vulkanik tersebut terbentuknya saya lupa di Barbar tersebut 40 atau 30 ya. Itu terbentuknya vulkanik arc. Jadi bukit barisan terbentuk, terus terbentuknya memiliki fore arc, kan ini ada vulkanik di sini fore arc, di back arc ya, depan itu. Lanjut ke atas lagi. D lewat ya. D ini ya, early Miocene ya. Setelah Oligocene, early Miocene. Extension terbatas pada bagian barat daya dari zona subduksi Sundaland ya. Ya, transgresi laut mulai terjadi. Jadi sebenarnya kan regresi, jadi transgresi mulai terbentuk, mulai terjadi. Jadi mulai air laut mengangkat, ya air laut mengangkat kan, jadi mana ya? Asalnya kan kalau regresi kan erosi kan. Oke. Ini jadi erosi kan, erosi ini pada saat Oligocene, terus air laut mengangkat, di sebelumnya erosi mulai angkat sini ya. Ini erosi ini mulai berhenti ya, berhenti. Tapi tetap erosi ini tetap akan yang ini dapat suspensi ya, erosi yang belah sininya. Tapi Anda bisa lihat waktu di sini ini endapannya misalkan kasar, waktu transgresi ini kena geser ke sini menghalus kan, endapannya pasti menghalus ya. Pada lokasi yang sama, yang sebelumnya kasar karena transgresi, yang sebelumnya endapan kasar karena transgresi akan menghasilkan endapan-endapan lebih halus ya. Nih yang D ya. Jadi D ini early Miocene. Ekstensi yang tadi masih terbentuk ya, ekstensi masih terjadi ya, masih pembentukan graben masih terbentuk di beberapa tempat. Menurut Morley ya, Morley di Sundaland. Terus tapi mulai early Miocene juga itu transgresi mulai terjadi. Jadi air laut mulai ngangkat ya. Terus pada saat ini nah saat nih. Jadi D ini ya, pada saat early Miocene ini mulai endapan ya. Angkat tapi endapan di atas. Nah ini ya, ini bagian dari endapan, ini endapan tadi sindris post rip. Setelah post rip ya, setelah rifting tersebut berhenti, terus endapannya suspensi. Suspensi ini endapan ini ya, endapan yang tadi post rip tersebut pasti lateral ya, post rip. Jadi tidak setelah rifting ya. Jadi menyebar
endapannya berupa suspensi, penyebarannya sangat luas. Ya. Kita bahas nanti di lokasi saya ini informasi apa, informasi apa. Tapi di tempat lain ada juga informasi apa, informasi apa. Sama. Jadi di di Aceh Besar, di Aceh Timur, di Sumatera Tengah itu ada sedimen-sedimen pada saat sinrif, postrifnya ada di sedimen. Itu penyebarannya secara merata soalnya kan. Karena tektoniknya Sumatera tersebut kurang lebih sama dari utara sampai selatan itu maksudnya. Nah, di ya barusan ya, Middle Miocene. Nah, Middle Miocene itu puncak transgresi, mulai puncaknya ya. Middle Miocene puncaknya transgresi. Ya. Terus Late Miocene yang F pada akhir Miocene. Nah, ini masuk ke penelitian saya. Jadi kenapa ini ada terbentuknya GSF, Great Sumatra Fall ya. Nanti kita bahas kenapa ini kita bahas ya. Jadi setelah endapan ini didapatlah selimum hasil dari GSF tersebut. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Nah, jadi ini adalah formasi untuk Aceh Besar. Ini formasi mencapli ya, mencapli. Terus ini formasi baro, tapi baro di daerah Aceh Besar sedikit tersingkap di permukaan dan di atasnya tersingkap formasi selimum ya, bagian itu selimum bagian Aceh Besar, tapi di PD bukan selimum, apa namanya ya, batang tinggi beda ya. Pokoknya saya Aceh Besar, Aceh ini selimum. Jadi setelah selimum baru dilakukan formasi lainnya. Nah, pengendapan formasi selimum itu menurut identifikasi itu akibat dari GSF tersebut. Saya meneliti itu berdasarkan basin filling, jadi basin pengisinya, tetapi orang lain menggunakan basin forming dengan data seismik, jadi merekonstruksi tektonik. Datanya hampir sama ya. Saya menemukan GSF tersebut di 8 MA di tahun yang lalu, sedangkan orang lain beberapa peneliti dengan basin forming dengan sistem rekonstruksi tektonik ada yang 14 MA, ada yang 2 MA di antara itu ya itu tergantung data-data yang dia pakai ya. Tapi saya memakai di basin fill in ya, basin pengisinya. Jadi cekungan pengisinya, sedangkan mereka basin forming, rekonstruksi tektonik membuat cekungan tersebut ya. Saya menemukan dari umur fosil yang paling tua di cekungan selimum tersebut yaitu di 8,6 sampai 5,9 MA ya. Kemudian Pliocene tersebut terus regresi ya, regresi sehingga dan regresi dan mengalami pengangkatan secara keseluruhan Sumatera tersebut, sehingga sekarang formasi selimum ya naik lagi ke permukaan ya. Seperti ini. Ini ya, Anda yang saya baca ini ya, dari akhir Cretaceous apa aja yang ada Anda bisa baca ya. Yang barusan saya ceritakan ini ya. Ini. Jadi ini erupsi apa ininya, yang ini formasi. Nah, formasi mencampli ya, mencampli. Terus yang early ini petau ini yang bagian forearc di sini ya, petau di sini, petau ya, petau ya. Jadi kalau Anda lihat di Aceh Aceh Besar ya, ada formasi mencapli ya umur ini kalau di posisinya di backup basin ya.
Terus late Oligocene sampai early Miocene ini petau ya formasi Forartesian ya di ini ya di depan busur kepulauannya di ini ya ini yang ini ya dari sini Anda lihatnya kalau petau tersebut di ujung pacu ya, di ujung pacu petau penasu petau penasu terus baru penelitian yang dibahas oleh saya itu formasi selimut ya hanya formasi selimut ya karena di umur late Miocene sampai Pliocene itu banyak formasi ya tapi yang saya bahas formasi selimut aja. Nah, itu coba melihat jejak ya. Jadi Anda untuk apa ya? Untuk ide penelitian Anda apa sih yang bisa Anda bahas di tugas akhir Anda dilihat dari geologi yang Anda pelajari ya. Contohnya ini di daerah sebesar ini ya. Saya cuma meneliti di kotak-kotakin aja, kotak 1, 2, 3, 4. Yang saya lihatnya ya yang selimutnya yang warna hijau muda ini ya, hijau uja ini nggak keambil ya warna selimutnya, ini diambil ini. Nah bisa menghasilkan penelitian. Nah kan masih banyak tuh nih ya. Sebenarnya selimut ini saya meneliti apa endapan lautnya tapi ada di jantol tersebut selimut tersebut kok endapan pantai ya endapan pantai terus ada konglomerat Anda bisa bisa teliti nggak saya mungkin ke depan juga saya akan ide ya itu belum kesampaian uh, ya beda ya bahwa yang saya dapatkan ini semuanya endapan laut dalam ya. Sedangkan saya lihat ya, saya belum meneliti. Tapi di Selimum di Janto ini kalau nggak salah terlihat dari sekilas itu endapan pantai dan endapan daratnya itu bagian yang biasanya ini laut nih laut berarti kan daratnya di daerah Janto Janto ke arah sini ya. Jadi dari selatan ke utara prediksinya ya karena ini dekat sesar itu langsung laut dalam. Jadi saya cuma rekidaya, waduk keliling, ya, Jawi, ini daerah Jawi. Di sini Berenut River ada sungai Berenut River dan tebing putih ya, jadi tebing putih. Sebenarnya tebing putih ya, tapi daerah pasir putih ya, nggak apa tebing putih kan. Kalau Anda ambil sedimen ya. Kalau saya sedimen mau ke sini ya, apa kuliah lapangan. Iya. Nah, ini ada sesar ya. Jadi pada saat penelitian saya tidak memprediksi bahwa ini sesar umum. Yang saya tahu ini sesarnya muda. Ya. Ini nggak tahu sesarnya apa. Karena dari literatur sesar Sumatera tersebut bisa ada yang menyebutkan ini semenjak pratersier atau awal tersier. Ya. Tapi ada beberapa peneliti ya sesar muda itu sama juga gitu. Semacam Natawijaya ya itu 2 juta tahun yang lalu. Terus ada beberapa peneliti juga ya 14 juta 4 MA juta tahun yang lalu ya. Kita bahas. Nah, nah ini cara penampilannya ya. Ini sebenarnya salah ya. Saya masih digabungkan antara vulkanik dan sedimen dalam satu stratigrafi. Anda bagusnya pada saat proposal tampilkan ini ya umurnya ya umur ini juga supaya tahu ya ya mineral ini terus ini batuannya apa ya ini harus pisahkan ini seharusnya di sini sedimen vulkanik atau batuan buku atau metamorf ya dipisah-pisahkan kalau saya ini gabungkan bahwa ini umurnya sama ya gabung seperti ini
Menurut si Lay tentang vulkaniknya aja ya ini umurnya, dan penelitian yang saya dapatkan formasi selimum ini umurnya segini, tapi yang didapat umur yang diketahui ini ya eh, late Miocene sampai Pliocene, yang sebelumnya kan eh, late Pliocene sampai Pleistocene ya. Ini dia kebaruannya ada dari umur batuannya, oh ada perubahan ini. Terus tadi dinamakan ya bahwa uh, umur pada saat rifting ini TLM ya, mencampli ya, mencampli. Terus umur ini ya TLM penasu ya, penasu umur ini, penasu ke umur ini ya, Miocene ini, penasu yang ada di DRC, penasu. Nah, Baro harusnya umur ini yang di atasnya selimum tersebut yang pada saat transgresi maksimum ini formasi Baro, yang di peta geologi ini batuannya lempung dan lanau kan hasil suspensi ya, lanau baru di depannya formasi selimum. Nah, kenapa harusnya kan post rip tersebut suspensi kan, lanau lempung, tapi kenapa pada saat selimum itu terjadi perubahan litologi dari konglomerat, pasir besar. Nah, itu kan ada tektonik. Nah, tektonik apa yang terjadi? Nah, itu maksudnya. Jadi saya dapat menggambarkan saat itulah terjadinya sesar Sumatera sehingga menghasilkan cekungan. Cekungan didapatlah formasi selimut tersebut. Itu intinya. Campli, Baro, iya. Jadi oke, ini endapan endapan rifting, penasu endapan rifting juga ya, walaupun masih mulai transgresi ya. Lalu formasi baru tersebut full post rip, endapan hanya endapan suspensi, endapan lempung lanau diendapkan. Pada saat diendapkannya formasi selimum itu terjadi perubahan ya, perubahan litologi yang harusnya suspensi ke suspensi endapan, karena endapan suspensi ya, endapan langsung ini kan, endapan lempung lanau di ya itu secara lateral pasti yang diendapan maksimal endapan lanau ya. Nah, kita bahas. Nah, di formasi selimum itu diendapkan di sini. Jadi saya mengasumsikan bahwa formasi selimum itu ada bagian tebing, tebing. Terus diendapkannya bagian yang dekat dengan tebing tersebut itu kasar. Ya, konglomerat, ada endapan runtuhan. Saya dapat endapan runtuhan di sini ya. Di dekat-dekat di Rekidaya, ini penelitiannya. Penelitian itu di ini Rekidaya, Waduk Keliling, ini Jawi, ini Bernut River, Pasir Putih ya. Saya diplotkan ini sesar Sumateranya, ini ya sesar Sumateranya ini ya. Dengan di bagian dekat dengan sesar Sumatera, ini saya menemukan batuan yang rata-rata kasar ya. Jadi endapan-endapan yang biasanya dibentuk awal dari kipas aluvial ya. Kalau di darat kipas aluvial ya, itu ada tebing. Nah, di situ kan kasar-kasar. Di sini juga dekat tebing ini kasar ya. Di sini ada runtuhan, pasir tebal, konglomerat ya. Semakin ke sini, semakin Jawi, ini Jawi lebih ini suspensi ya, ada lempung lanau ya. Sedimen yang lebih halus. Kemudian ke sini juga halus ya, sebenarnya tebal dominan di sini halus ya, Jawi, pasir di Pasir Putih dan Bernut River ini tidak konglomerat, tidak tersingkap di sini. Karena dimungkinkan di jauh dari ini, dari sumbernya udah jauh ya. Ini stratigrafi yang saya dapatkan ini yang waduk keliling tersebut sampai ketebalan 385-400 meteran ya. Terus ini yang di Rekidaya, di Jawi, suspensi, ini Tebing Putih dan Bernut River, suspensi dan
sedikit pasir, ya. Ini, ya kan? Ini pasir sedikit, perlapisan pasir dan lempung, kan jauh dari sini, dari sumbernya, udah menghasilkan dia pasir dan lempung, ya. Kalau yang Jawi tersebut itu udah lempung dan lanau di Jawi, udah daerah sini, udah kipas aluvialnya udah panggilan pinggirnya. Nah, saya dapat hanya daerah ininya, daerah pantainya belum dapat. Mungkin di bagian, yaitu di bagian yang saya lihat, bagian endapan selimutnya di lokasi apa tadi? Apa namanya? Lupa saya. Ini apa namanya? Salah. Ini apa namanya? Jantau, jantau. Jantau. Ini daerah masih kosong nih. Hijaunya masih luas nih. Kalau Anda bisa, beberapa teman Anda sih udah diteliti, ya nggak tahu nih. Karena teman Anda jantau tersebut udah diambil ya 4 tahun yang lalu ya. Jadi referensinya ya referensi yang sebelum tahun 4 tahun lalu, sedangkan referensi yang teliti yang saya sekarang ya. Bisa Anda teliti. Nah, ini secara litologinya, ini ada konglomerat ya, konglomerat, ini ada runtuhan ya, di sini ada runtuhan. Nah, kelihatan ya. Secara fosil umurnya ya, bahwa di waduk keliling ya, bagian ininya ada penemuan fosil yang kemunculan awalnya tersebut di 8,58 MA, 8,6 ya, kemunculan awal. Jadi fosil tersebut kemunculan awalnya di 8,6. Berarti batu tersebut tidak akan lebih tua daripada 8,6 kan? Karena ada fosil yang kemunculan fosil indeksnya kemunculannya itu di 8,6. Berarti batu tersebut tidak akan lebih tua daripada 8,6 kan? Nah, itu. Terus ini ditemukan di sini di Waduk Keliling. Terus fosil tersebut ditemukan juga di Tebing Putih ya. Kemudian ada beberapa fosil ya di sini di kemunculan awalnya di 5, berapa ya. Ya. Di 6,8, di sini 6,8. Jadi sebagai korelasi sampai top dari batuan waduk keliling itu menemukan fosil namanya Grobolotaria woodi. Kemunculan akhirnya itu di 2,3 MA. Berarti ada ada fosil woodi, berarti formasi selimut itu tidak akan lebih muda daripada 2,3, betul kan? Jadi fosil tersebut ada nih, dan fosil tersebut udah mati, punah di 2,3 MA. Berarti batuan tersebut tidak akan lebih muda lagi di 2,3 MA, betul kan? Berarti formasi selimut tersebut antara 8,6 sampai 2,3, itu maksudnya. Ya. Jadi ini ya. Jadi 2,3 nih. Sampai sini. Karena saya menemukan fosil woodi di formasi selimut, ya. Berarti ini ada perbaharuan, ya. Ada perbaikan dari peta geologi regional sekarang, ya. Jadi saya menemukan formasi woodi punahnya di 2,3, berarti sampai sini dong, ya. Tapi ada kemungkinan ini bisa salah juga ya. Ada fosil yang paling indeksnya tersebut ada 8,6 MA, berarti mulai dari sini ya. Jadi formasi ilmu itu mulai dari sini ya itu. Jadi visual indeksnya bisa Anda kalau ada penemuan barunya, ada yang lebih indeksnya, ada penemuan kemunculan awalnya di mana, di sini bisa. Jadi saya menggugat penelitian saya, boleh ya. Jadi ada fosil yang kemunculan awalnya di 6, nah berarti itu menggugat saya, itu boleh ya. Jadi geologi tidak ada eksak, tidak bisa harus A, B, B. Bisa ada tiap tahun ada perubahan, tiap masa ada perubahan. Semacam dulunya geosinklin, sekarang tektonik lempeng, sekarang tiren, kan berkembang terus, ya. Tapi
saling mendukung, nggak apa-apa ya. Dan saling memperbaiki ke lebih yang sebenarnya ya itu. Kita sampai 15:20 ya. Ya lanjut benar-benar cepat nih. Nah, ini ya, jadi secara litofacies menemukan ya bisa dibagi ya FA1, FA2, FA3, fases oksidasi 1, fases oksidasi 2, fases oksidasi 3 ya, bahwa FA1 itu termasuk inner vein deposit. Misalkan ini anggapnya kipas aluvial ya, ini ada tebingnya ya. Ini terjadi di sini bahwa inner vein deposit itu apa? Terus middle vein deposit dan outer vein deposit. Ini kan semakin ke sini semakin halus ya. Nah, di daerah penelitian saya secara litofasis di penelitian di Aceh Besar, formasi Selimum itu semua ada bagian inner vein deficitnya ada, middle vein deficitnya ada, outer vein deficitnya ada ya. Jadi bahwa di inner vein deficitnya saya menemukan ya di FA1-nya ada konglomerat dapat ya di waduk keliling, konglomerat sandstone, dia ada konglomeratik. Jadi batuan pasir ada konglomeratan, terus ada batuan pasir yang tebal, terus ada sandstone, mudstone heterolitik, lapisan tipis pasir dengan lempung. Itu saya menemukan juga. Terus contorted sandstone ada hancuran langsung terendapkan, itu menemukan juga. Ini yang menemukan di daerah ini akan terbentuk di inner vein deposit. Terus di Jawi di daerah ini ada juga ditemukan juga di middle vein ya, middle vein deposit tersebut ada batu pasir tebal dan batu pasir konglomeratan ya. Terus ada F8 sandy tuff ya, sandy tuff kayak merata ya, di sini ada dapat juga. Itu berada di middle vein deposit. Terus di outer vein deposit saya menemukan sandstone mudstone heterolitik ya. Jadi perlapisan tipis lempung pasir itu tipis, itu ada di sini ya. Menemukan juga di pasir ujung pasir putih ya dan Brunei River. Terus F6 siltstone dan claystone ada di Jawi ya, jauh dari sesar ya, menemukan juga. Di semua di secara litofacies konsep kipas aluvial tersebut terbentuk di formasi Selimum ya. Kemudian secara bentonik bahwa fosilnya itu di batial, lower batial sampai upper batial. Jadi di laut batial, kedalaman ya laut dalam ya, itu laut dalam. Jadi pada saat formasi Selimum itu forma Aceh Besar masih laut dalam. Ya, kondisi seperti ini ya, laut dalam. Terus petrografi untuk menguatkan ya bahwa ini termasuk bagian dari sublitik arenit, arkose ya, dan litik arenit. Terus ada garsanti seperti ini bagian-bagian ini ya. Terus nah ini ya dari provenan bahwa secara Dickinson itu termasuk dari batu pasirnya ya, bagian dari recycle organ. Kalau recycle organ itu bisa subduksi kompleks atau Voltras belt ya. Ini pendapannya ya. Dan diperkuat lagi oleh subjek ya, bahwa lokasinya di sini. Ini masuk ke art organ source. Jadi bagian dari sebenarnya subduksi ya, kompleks. Jadi dari organ source. Jadi ada vulkanik jadi dari subduksi tersebut. Terus dari ini secara
Gravity dan seismik ya. Ini gosal ya. Gosal, kalau gosal menunjukkan bahwa dia ini di berapa ya? 4 ya juta tahun yang lalu ya. Ini dia seismiknya di 36. 36 ini. 36 ini ya. Ini cekungan ini nah ini cekungan ini cuma Aceh ya, Aceh Fault. Nah, ini yang inilah yang GSF-nya tersebut Sumatera. Dan ini adalah yang kan ini seismik sekarang ya. Ini ada sesar Aceh ya, sesar Aceh. Ini sesar GSF. Jadi sesar Aceh yang saya prediksi ada sesar yang sekarang yang 2 juta yang lalu ya terbentuknya. Dan sejajar dengan sesar Selimum ini ya, ini sesar Selimum. Kemudian ini sesar Selimum ya, sesar Selimum nih 33, ini sesar Selimumnya ya. Nih, Anda lihat di daerah ini kan ada hancuran ya. Ya. Jadi saya prediksikan sesarnya di sini ya, sesar di sini. Terus di sini ada Banda Aceh di daerah ini. Bukan di sininya ya. Di sini ada bentuk pantai tapi hancur di sini. Saya prediksikan ini ke sini lah ke sini. Di sini di darat mulai menyatu dengan sesar ini. Itu maksudnya. Ini analisa saya ya. Jadi dari kenampakan seismik sesar Aceh ini di sini ya. Di tengah kan. Ini sesar yang ini ya. Kemudian sesar ini ke daratnya ya menyatu ke sini. Karena di sini ada daratan yang hancur. Nah, ini mulai ke sini ini menyatu di sini. Nah, jadi analisanya ya bahwa Barber dan Crow ini sesar Great Sumatra Fault ini di 15 MA ya, Middle Miocene. Kemudian ini semua berhubungan dengan pembukaan Laut Andaman ya. Jadi berhubungan dengan Laut Andaman bahwa Kure tersebut GSF tersebut di Middle Miocene di 13 juta MA. Terus 4 juta MA early Pliocene itu Natawijaya ya, Natawijaya di GSF tersebut di MA ya di 4 juta yang lalu. Kemudian Darley 91 itu di ya sesar Semangko itu di late Miocene ya. Tapi tidak berhubungan dengan Laut Andaman. Gosal menunjukkan 15 MA. Terus Paplunggono itu lebih tua ya. Interpretasi dari kelurusan itu berada di kelurusan Sumatera tersebut di batuan-batuan tua, sehingga dia menginterpretasikan di sedimen tersier, di awal-awal tersier. Ini semuanya rekonstruksi dari basin forming, terbentuknya cekungan secara basin tektonik ya. Jadi dari seismik, data seismik dan sebagainya. Dan saya mencoba pendekatannya dengan basin filling, pengisinya apa. Nah, jadi bahwa formasi Selimum itu diendapkan pada saat ada tebing tersebut. Tebing tersebut saya asumsikan itu adalah sesar Sumatera. Karena sebelum ada tebing itu endapan baro, suspensi, tidak ada tektonik. Ya. Tidak tektonik. Jadi pada saat itulah terbentuknya sesar Sumatera itu maksudnya, ya. Jadi pada saat terbentuknya tebing itu kan diendapkan tuh endapan awal itu endapan Selimum tersebut tidak lebih kurang dari 5 MA. Jadi ada Grobolotharia daihensis itu kemunculan di lapisan paling bawah ya. Itu tidak kemunculan akhirnya itu di 5,9. Jadi tidak akan lebih mudah daripada 5,9 MA. Tapi kemunculan awalnya itu tidak akan lebih tua daripada 8,5 MA. Jadi dari fosil inilah, dari lapisan yang paling bottom formasi Selimum, kemungkinan sesar Sumatera tersebut, di Sumatera Fault tersebut di antara 8,59 sampai 5,9 juta yang lalu. Itu dari fosil yang ada di lapisan yang paling bawah formasi Selimum. Itu
Itu yang bisa menyimpulkan itu jadi menggunakan dari basit fill in-nya gitu. Ini dibuat TS-kan dulu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.